warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri dan membuat video tentang ibadah haji, kurban, dan cerita tentang Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Rifa Alia. Perkenalkan, nama saya Jenny Cikamida. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurnia. Perkenalkan, nama saya Damar Syahya. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Perkenalkan, nama saya Putri Jihan. Haji, pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Hukum haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melakukannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baitu man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha 'aniyun 'anil 'alamin." Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 97. Syarat dan rukun haji. Syarat haji terbagi dalam dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat syah haji. Syarat wajib haji adalah sebagai berikut: Islam, berakal, tidak gila, baligh, ada mahrimnya, mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesejahteraan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut: Islam, baligh, berakal, merdeka. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut: Ibrahim, wakuf, tawaf. Syarat sah tawaf adalah sebagai berikut: niat menutup aurat, suci dan dari hadas, dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Syar'i sah ialah sebagai berikut: dilakukan sebanyak 7 kali putaran, berawal dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum. Menjalani secara sempurna jarak Safa Marwah dan Marwah Safa. Dilakukan di tempat Sa'i. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan mulai Ihram hingga tahlul. Jenis haji terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu haji tamatu, haji ifrad, haji kiran. Keutamaan haji adalah sebagai berikut: haji merupakan amal penting utama, haji merupakan jihad, haji menghapus dosa. Materi kedua yaitu kurban. Pengertian kurban adalah salah satu sunnah yang dilakukan umat muslim pada bulan Zulhijjah, tepatnya pada hari raya Idul Adha. Perintah melaksanakan kurban tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min ba'di ma an'am. Bailahukum illa wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin.
yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan pemberian kurban, penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu bersadar dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban. Pertama, sebagai ulama menyatakan hukumnya adalah wajib. Pendapat ini didasarkan pada surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kedua adalah pendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muqad. Maksudnya kurban tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan khususnya bagi mereka yang mampu. Pendapat inilah yang dipercaya oleh sebagian besar umat muslim. Perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada para sahabat dalam dakwah menyebarkan agama Islam antara lainnya. 1. Membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam bentuk masyarakat Islam Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah, September 622 sebelum Masehi. Fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak, menjadi sarana ibadah seperti sholat. 2. Menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis. 3. Sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin. 4. Sebagai sarana sosial. 5. Menjadi tempat bermusyawarah. 6. Tempat menyusun strategi perang. Membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Cara Rasulullah mempersaudarakan kaum ansor dan muhajirin, memperkenalkan sistem persaudaraan. Setiap muhajirin mempunyai saudara angkat pada golongan ansor. Terjalin hubungan kasih sayang dan persaudaraan yang utuh. Tali persaudaraan semakin mendalam hingga mereka menganggap antara satu sama lain sebagai saudara kandung. Menyebabkan muhajirin tidak merasa terasing di negara orang. Saling berkasih sayang, bekerja sama, tolong menolong, bersatu padu, dan bantu membantu atas saat akidah Islam yang satu. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antar umat Islam dan non-Muslim di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antar pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Yang meliputi yaitu 1. Politik adalah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berdasarkan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. 2. Agama adalah rakyat Madinah bebas memilih dan mengenal agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain. 2. Sosial adalah setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. 4. Penyenangan undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh menjadikan cara hidup manusia lebih tersusun dan diterima ramai. 5. Ekonomi adalah semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan, amalan riba dan penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam. 6. Pertahanan adalah setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dari ancaman luar. 7. Kedudukan Yahudi adalah mereka mempunyai hak
yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan.